Selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan membahas dan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran apa yang kita dapat dari film ini. Oke bang, sekarang kita bahas film apa nih bang? Ini film Sejuta Umat ya. Sejuta film Umat. yang udah banyak banget yang review, Iya, udah betul. banyak banget yang merekomendasikan, banyak Iya, banget orang yang nganggep film ini film favoritnya. Iya betul bang. Tapi ya bedanya konten ini kan, walaupun udah banyak Yang reviewer bahas. lain yang bahas, tapi yang berbeda dari konten kita ini, kita mengambil pelajaran apa ya? Iya betul bang. Iya, dan pelajaran yang bisa kita dapat dari sebuah film itu kan subjektif ya. Iya, betul. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya, Siapapun iya, bisa punya penangkapan yang berbeda dari Iya sebuah betul film. bang, betul Oke. betul. Nah, film yang kita bahas kali ini adalah Interstellar. Interstellar 2014 ya bang ya. Ya, film ini disutradari oleh Christopher Nolan. Iya betul. Dan juga dibintangi oleh banyak nih bertabur Banyak. bintang ya. Iya, iya, Ada iya. Matthew McConaughey, ada Anne Hathaway, Michael Caine, Timothée Chalamet yang sekarang udah laris di mana-mana. Iya betul. Terus juga ada Matt Damon. Yang Matt Damon ini sampai filmnya rilis, Matt Damon tuh nggak dibocorin dia perannya apa. Iya. Gitu. Bahkan selama promo itu nggak Iya. ada dia, nggak ikut. Oh penuh rahasia nih. Penuh rahasia. Dan Timothy pun setelah nonton film ini nangis dia. Iya. Iya. Pokoknya banyak yang dirahasiakan sama si Nolan ini. Dan Oke. dan sutradara ini juga ada berhubungan sama kita bang. Iya, apa tuh? Yan? Kalau dari gua, gara-gara film ini, bukan film ini, gara-gara sutradara ini, nama anak gua tengahnya dipakai nama India. Nama tengah anak gua tuh Nolan. Wah, pengagum Nolan ya. Iya, kalau lu karyanya ya bang ya. Nah, kalau gua dari film ini ada karakter yang namanya Murphy ya, Iya, anaknya iya, gitu. anaknya si- Murphy yang sebenarnya dia ngambil nama Murphy itu dari Murphy's Law, dari hukum Murphy, hukum fisika ya. Nah, anak gua nama tengahnya ada Murphy-nya. Oh iya, sama ya bang berarti. Karena gue sedang mengalami suatu keadaan yang relate lah sama hukum Murphy. Oh iya, betul, saat Bang. itu. Jadi film ini cukup istimewa. Iya. Ada kaitannya dengan hidup kita gitu ya. Nah, film ini mengisahkan tentang apa ya? Film ini menceritakan tentang ketika bumi udah sakit, para ilmuwan tuh mencari planet baru untuk manusia. Karena di masa depan kemungkinan bumi itu sudah tidak bisa layak untuk ditempati untuk lagi. dihuni ya. Iya. Dan para ilmuwan dalam hal ini NASA yang sudah tidak resmi diketahui masyarakat gitu Iya. ya, bersembunyi. NASA ternyata tetap ada tapi tidak diketahui publik karena takut dikritik publik buang-buang Iya. dana untuk penyelidikan luar Iya, angkasa. bisa dibilang ini proyek rahasia ya bang Proyek ya. rahasia di mana mereka ingin mencari planet baru Iya. untuk kehidupan manusia generasi yang Iya. akan datang. Jadi nanti manusia ini pindah ke sana nih bang, naik busway. Nah, film ini memenangkan 1 Oscar. Satu Nah, Oscar. Ini agak aneh, agak unik sih ya. Menurutku banyak aspek yang bagus di film ini, tapi ternyata cuma memenangkan 1 Oscar, dan kebanyakan nominasinya juga di aspek-aspek technical gitu. Dia menang di Best Visual Effect. Oh iya. Dan nominasi di Best Score, Original Score, terus juga ada di Production Design. Jadi aspek-aspek teknisnya nih Iya. masuk nominasi. Tapi justru dari acting malah nggak masuk, director nggak masuk. Gitu. Iya. Nah, ini juga salah satu film yang menurut gua skornya terbaik lah buat gua. Iya, betul. Hans Zimmer di sini yang bikin skornya, dan skornya ini juga populer banget sekarang di mana-mana. Iya. Dan faktanya nih sebenarnya Hans Zimmer nih pas si Nolannya bilang bikinin musik dong buat film gua, tuh dia cuma dikasih 1 lembar kertas tentang ini, Plotnya ya. tentang anak dan ayah, hubungan anak dan ayah, bikinin. Bikin bang, dan filmnya cocok. Padahal kebanyakan film tuh kita lihat nonton filmnya nih, nah para musisinya tuh ngikutin gimana gitu kan. Kalau ini enggak ya. Dan ternyata malah
Ya, Christopher Nolan sendiri juga bilang bahwa skor yang dibuat Hans Zimmer ini di film ini skor terkuat yang pernah dibuat oleh Hans Zimmer menurut Christopher Nolan. Dan gue setuju sih gitu. Dia ketika denger musiknya pada saat nonton gue merinding banget bang. Dan cocok banget sama filmnya ya. Iya. Kalau misalnya tema apa luar angkasa, Iya, tentang waktu itu semua Iya, pas cocok ya. banget. Kok bisa gitu, itu namanya jodoh ya bang ya. Keren banget itu. Dan fakta menarik lainnya ya, film ini kan di tahun 2014. Iya. Yang mana belum pernah ada foto black hole. Oh iya. Belum ada foto black hole yang diketahui sejauh ini di peradaban kita. Dan film ini dibuat Paling realistis Pak. memproyeksikan black hole-nya itu benar-benar cuma berdasarkan imajinasi dan riset dari para ilmuwan Oh yang bantu iya film ini. iya. Dan ternyata foto black hole di tahun 2019, foto pertama akhirnya baru ada di tahun 2019, rupanya cukup akurat dengan penggambaran di film ini. Berarti risetnya emang bener-bener ya. Risetnya benar-benar bagus ya, ilmuwan yang bekerja sama di film ini juga cukup akurat untuk mencoba menggambarkan black hole itu seperti apa. Gargantua ya. Dan juga si Anne Hathaway di film ini, Iya. fakta menarik lainnya yang gua dapet, Anne Hathaway ini sempat mengalami hipotermia ya. Iya. Saat Syuting di Iceland. Iceland itu ya. Karena katanya kostum astronot yang dia pakai itu ada yang kebuka dikit, Oh iya. Dan tidak disadari. kostumnya ini bener-bener kostum astronot ya bang ya. Iya. Bukan cuma buat syuting bukan, tapi beneran. Iya, dan ya kita tahu lah selama ini Christopher Nolan salah satu Sutradara yang totalitas. keunggulannya, dia tuh bener-bener menghindari hal-hal yang sifatnya editing gitu, sifatnya efek visual effect. Iya, jarang banget. Kalau bisa dia buat realnya, dia akan buat realnya. Iya. Ya contohnya, salah satu contohnya kan ladang jagung di sini. Iya, ladang jagung kan dia awalnya nyewa tanah tuh bang. Terus sama Pak Haji ya. Iya Pak Haji, Pak Haji Johan seluas 200 hektar kan, terus ditanam di situ. Bener-bener ditanam beneran. Iya beneran, secara realistis dia nggak mau CGI. Dan setelah filmnya selesai syuting, dijual, untung bang. Untung dapat keuntungan Iya, dari dapat jual jagung. $60.000 lah keuntungannya. Gue denger Christopher Nolan tertarik jadi pengusaha jagung setelah film ini, enggak ya? Iya, keren. Bisnis baru nih gitu. Iya. Iya, dan juga saat ada badai debu, debu itu pakai debu sintetis yang benar-benar ditiupkan oleh dengan kipas-kipas besar ya, untuk membentuk suatu badai debu, awan debu. Iya, benar-benar. Jadi dia benar-benar menghindari CGI gitu selama dia bisa. Itu Christopher Nolan ya. Dan katanya sebelumnya ini film ini pengen di direct sama itu ya Steven Spielberg. Ya, tapi dia menolak. Ternyata di tahun 2012 Steven Spielberg memutuskan untuk ngambil proyek yang lain, ditinggalkan. Nah tadinya Steven Spielberg kan ngajak saudaranya Christopher Nolan tuh, si Jonathan Nolan. Ya, Jonathan Nolan untuk nulis skripnya. Iya. Gitu. Tapi saat Steven Spielberg batal di 2012, diambil proyek lain, baru si Jonathan Nolan approach ke kakaknya ya untuk direct film ini. Untung tidak jadi Steven Spielberg. apa jadinya ya Bang? Beda pasti ya. Gue pribadi lebih suka filmnya Nolan sih dibanding Spielberg. Iya. Spielberg buat gue pribadi tuh ada beberapa filmnya yang kayak agak dragging di tengah, agak kepanjangan. Iya. Ya itu selera sih lagi. Iya, benar. Oke Bang, di sini adegan favoritnya apa nih Bang? Adegan favorit gua banyak banget sebenarnya di film ini, adegan yang bagus. Cuma buat gua yang paling berkesan saat gua pertama kali nonton adalah saat si Cooper nerima pesan dari anak-anaknya saat anak-anaknya tiba-tiba sudah dewasa. Karena ada gap waktu di mana si Cooper habis dari suatu planet Miles ya. Iya, planet yang benar-benar makan waktu dia di bumi. Iya, karena planet itu posisinya dekat sama black hole ya. Iya. Jadi gravitasinya tuh lebih cepat gitu Bang. Dan 1 jam di sana sama dengan 7 tahun di bumi. Dan itu gua nggak membayangin, itu adegan bagus banget menurut gua. Apalagi gua udah punya anak juga, gua ikut merasakan gitu gimana saat gua tiba-tiba nge-skip waktu pertumbuhan anak gua. Tahu-tahu gua ngeliat anak gua udah gede gitu. Iya, sedihnya minta ampun. Mimpi buruk semua orang tua. Iya bener Bang. Iya, dan di Matthew McConaughey di sini actingnya bagus banget
untuk ekspresinya, penyesalan, kehilangan itu benar-benar tergambar dari ekspresinya gitu. Dia shock berat di situ kan. Anjir udah secepat ini gitu, aduh. Nah kalau lu pribadi adegan mana yang cukup berkesan buat lu? Ketika si Coopernya masuk ke itu tuh, jatuh dari pesawat tuh, ke black hole-nya ya apa? Apa kemana ya? Gue nggak tahu tuh. Terus dia masuk ke 4 dimensi tuh. Iya, tiba-tiba masuk ke Tesseract ya. Iya bang. Terus pas dari itu gue sadar ternyata selama ini yang ngirim pesan ke anaknya itu ya dia dari masa depan, walaupun pada saat itu dia nolak. Ini mah cuma bukan hantu atau apa ya. Walaupun si Murphy-nya tuh udah bilang ini kayaknya sebuah pertanda deh. Iya, si Murphy punya naluri, punya intuisi bahwa ini sebuah petunjuk dari dimensi yang lain lah gitu. Iya, bahkan kalau bisa dilihat kan si Cooper kan bisa ikut sama NASA nih gara-gara ada petunjuk itu kan bang. Kita ikutin titik koordinatnya, ternyata kan ke NASA dan akhirnya pergi. Jadi ada pada akhirnya kayak looping ya sebenarnya. Takdir yang mana menyebabkan takdir yang mana. Iya bang, itu tuh yang bikin gua aduh meledak, gimana sih maksudnya. Dan gue sedih banget bang ketika si Coopernya nangis. Jangan pergi stay itu tuh sedih banget bang, karena itu penyesalan dia seumur hidupnya itu. Penyesalannya meninggalkan anaknya gitu. Mungkin di situ sih sebenarnya emang banyak adegan favorit, banyak banget, tapi di situ yang menyentuh banget buat gue, kayak gue ngerasa sedih banget gitu bang. Oke bang, kalau ngomongin film ini ada nggak yang bisa dikritik dari lu? Sebenarnya ya mungkin bagi orang lain banyak lah kekurangannya film ini. Cuma bagi gua karena ini benar-benar salah satu film favorit gua tuh tidak bisa melihat ini ya, tidak bisa melihat kekurangannya di sebelah mana kalau buat gua pribadi. Karena ya mungkin banyak yang bilang juga film ini ada beberapa teorinya yang kurang akurat dengan sains secara ilmiah. Ada beberapa teorinya cukup kurang akurat, tapi buat gua sebagai penikmat film, film ini sangat enak untuk ditonton gitu. Iya bang. Terlepas dari itu akurasi teori. Iya, teorinya harus tepat lah apalah. Tapi menurut gua kayaknya ini nggak penting dah. Iya, karena film ini bagaimanapun juga ada unsur entertainment di dalamnya, dan menurut gua Christopher Nolan cukup seimbang gitu untuk memberikan ininya. Iya. Nah kalau lu pribadian ada yang lu kritik nggak dari film ini? Apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Cuma kayaknya emang nggak ada. Ya berarti nggak ada. Iya nggak ada. Ya mungkin kalau buat kalian yang udah nonton, dan gue yakin juga sebagian besar dari kalian udah nonton film ini, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar apa kritikan kalian secara pribadi. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini betul, versi kita masing-masing. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Soalnya gue cukup menikmati banget gitu. Kayak film Back to the Future kan banyak yang bilang ini teorinya nggak bener nih, masa dia pergi ke masa lalu terus ngebunuh seseorang, nanti dia di masa depan nggak ada. Itu kan nggak ada kan sebenarnya. Tapi gue menikmati aja sih gitu. Karena bagaimanapun entertain film juga ada unsur entertain. Iya, gue seneng aja nonton film ini gitu. Oke, sekarang ke makna film bang. Apa yang bisa diambil dari film ini bang? Pasti banyak ya? Nah ini banyak banget gitu. Kenapa gue suka film ini? Sebenarnya gue tuh bukan penggemar film sci-fi, jujur. Gue bukan penggemar film sci-fi, tapi kenapa gue suka film ini? Karena Christopher Nolan tuh benar-benar filmnya tuh multi layer gitu. Ini film sci-fi, tapi gue ngelihatnya bagaimana Christopher Nolan itu menghadirkan di film ini banyak filosofinya. Oh iya. Gitu. Dan bisa relate sama kita juga ya. Di satu sisi film ini sangat ilmiah, di sisi lain sangat filosofis. Gitu. Terutama kalau buat gue yang gue dapat adalah tentu waktu itu adalah hal paling berharga di hidup ya. Gitu. Dan yang adegan favorit gue tadi itu saat si Cooper kehilangan waktu anak-anaknya karena dia ada di planet lain. Itu sebenarnya gue ngelihatnya kayak hal itu bisa dialami oleh banyak orang tua, oleh semua orang tua. Betul. Dalam artian orang tua yang sibuk berjalan-jalan di planet pikirannya, terus nggak sadar anaknya tumbuh dewasa, terus dia baru sadar kalau dia selama ini sibuk sama dirinya sendiri. Nah ini juga banyak gitu kejadian seperti ini kan, orang tua yang baru sadar anak gue udah gede ya,
Gua kemana ini selama ini kemana? Gua nggak pernah ada. Iya, betul. Padahal di satu planet, di satu bahkan di satu rumah. Iya. Tapi belum tentu semesta pikirannya tuh ada di situ. Apalagi sekarang zaman teknologi yang dimana-mana tiap waktu handphone, terus anak nggak diurusin tuh. Ketika anaknya minta dipeluk dia nggak mau, kenapa kok kamu nggak mau? Ini kan mamahnya gitu. Iya, karena selama ini juga nggak pernah ada di situ. Iya, makanya. Iya, jadi film ini tuh kayak nggak cuma oh ya, gua nggak pernah keluar angkasa, gua nggak akan ngalamin itu, nggak juga. Iya, itu cuma penggambaran aja. Penggambaran gitu. Analogi lah. Film ini kan sebenarnya bukan tentang sci-fi menurut gua gitu, bukan tentang time traveler. Iya. Tapi yang lebih utama film ini tentang hubungan dan cinta. Iya bener bang, cinta. Karena semua hal di film ini mau pindah ke planet lain, semua alasannya itu motifnya karena cinta. Iya. Karena cinta untuk generasi akan datang. Iya, betul. Cinta untuk generasi selanjutnya gitu. Iya, Dan ada satu line kan di film ini saat si Dr. Brand ya si Anne Hathaway lagi diskusi untuk milih kita ke planet mana, planet A atau B. Iya. Dia bilang gini, saat kita bingung menentukan pilihan dengan logika, mungkin itu waktunya kita menentukan dengan hati. Oh. Kayak dia mau nyamperin pacarnya. Oh iya. Itu line yang cukup bagus menurut gue di film ini. Saat kita lagi bingung secara logika milih sesuatu, ya mungkin kita harus pakai cinta. Iya. Pakai naluri ya bang ya. Dan juga si Cooper di film ini juga ada line-nya yang gue suka juga saat dia bilang semua orang yang menjadi orang tua itu akan menjadi hantu bagi masa depan anak-anaknya. Oh iya, dalam sih bang maknanya. Iya, di film itu terjadi bagaimana yang tadinya memberi petunjuk di perpustakaan itu kan disebut hantu. Iya, dianggapnya hantu. Nah, pada akhirnya kan itu ternyata si Cooper. Iya benar. Pada akhirnya itu bapaknya. Dan para orang tua kan juga jadi hantu dari anak-anaknya di masa depan. Iya. Ya kayak kita lah, kita mungkin selalu ingat kan Iya. orang tua kita dulu di masa lalu seperti apa. Itu kan selalu ada dalam hidup kita. Iya, jangan makan pisang maghrib. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau lu sendiri apa ya? Sebenarnya beda, ya hampir sama sih bang. Kayak di mana prioritas lu di hidup tuh. Lu mau prioritasin sama waktu sama anak apa kerja gitu. Kan kayak kebanyakan orang kan kerja aja nggak pulang-pulang gitu ya bang. Terus tahu-tahu ngeliat, anak gue udah gede aja. Ya hampir sama kan. Iya. Kayak nggak bisa menikmati masa-masa sama anak. Terus tahu-tahu kemungkinan ada orang yang anaknya meninggal duluan kan. Kan dia ngerasa sedih banget. Aduh selama ini gue nggak ada sama dia. Tahu-tahu dia udah nggak ada gitu. Itu kan sangat sedih banget bang. Ya artinya film ini bikin kita merefleksi ya tentang apa sih yang paling penting gitu. Iya. Ya tentu duit penting, kerjaan penting Iya, pasti bener, itu Bang. wajib ya. Iya, gitu. bener, Bang. Nah tapi bagaimana kita menyeimbangkan itu ya. Iya, untuk iya. tidak mengalahkan salah satunya gitu kayak. Iya. Kita anggap keluarga nomor 2 lah, nomor 3 ntar iya. yang penting uang dulu. Iya. Jadi tantangannya adalah kita menyeimbangkan itu semua gitu ya. Iya bang. Kayak gue ketika lagi bekerja aja terus nggak ketemu anak, terus ngeliat foto anak kayak sedih banget. Aduh, padahal mah cuma beberapa jam gitu ya kan. Kayak sedih gitu. Apalagi nih digambarinnya, buset udah dewasa aja tiba-tiba bang ya. Terus udah tua ketemu lagi. Ya Allah, sedih banget dia. Dan itu bisa aja terjadi ya, bisa Iya. aja kita rasakan gitu, mungkin bisa aja kita rasakan tiba-tiba, kok udah gede. Iya, melewatkan segala hal bang, entah dari anaknya nikah, anaknya punya anak, sampai punya cucu ya. Kita tuh nggak ada di situ gitu. Demi apa? Demi pekerjaan. Ya, karena di film ini juga bagaimana si Cooper itu kecintaan dia terhadap dunia astronomi ya. Iya. Dia dari dulu passionnya memang Iya. sebagai astronot dan ada kesempatan di saat itu dia Nggak mau pertimbangannya milih, iya. agak lupa dengan keluarga. Iya. Ya sering terjadi juga ya. Ada kesempatan nih aku kerja di luar kota, terima. Tahu-tahu anaknya udah gede, sedih banget ya. Aduh film ini dalam banget ternyata nih bang. Iya. Kalau digali lebih lanjut. Iya makanya film sci-fi tapi pendekatannya sangat filosofis. Iya betul bang. Mungkin segitu aja kali bang ya. Iya. Kalau boleh kasih rating berapa bang? Kalau kasih rating buat gua pribadi 9 deh. Iya pastilah bang 9 bang karena 10
Itu sempurna milik Allah. Oke, buat kalian yang belum nonton, silakan nonton. Walaupun sebagian besar gue yakin udah nonton. Iya. Nah, buat kalian yang udah nonton, mau sharing juga opininya, pendapatnya tentang film ini, Iya, silakan boleh. ditulis di kolom komentar. Iya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita semangat bikin konten ini. Oke.